Di Timur Tengah, ketegangan tidak pernah benar-benar mereda. Namun kali ini, situasinya jauh lebih berbahaya. Iran dikabarkan menerima dukungan militer besar-besaran dari 3 kekuatan global, Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara. Dukungan ini bukan berupa kata-kata atau sekadar kerjasama diplomatik, melainkan pengiriman sistem pertahanan dan alutsista canggih yang memiliki potensi untuk mengubah peta kekuatan di kawasan. Rusia diduga mengirimkan sistem pertahanan udara paling canggih, rudal hipersonik, dan radar jarak jauh. Tiongkok memperkuatnya dengan drone tempur, sistem peperangan elektronik, dan sensor modern. Sementara Korea Utara, meski sering dipandang lemah, tetap memberi kontribusi signifikan melalui rudal balistik, artileri jarak jauh, dan senjata darat yang bisa diproduksi massal. Jika informasi ini benar, maka Iran tidak lagi berdiri sendiri menghadapi tekanan dari Amerika Serikat dan Israel. Aliansi baru ini bisa menjadi titik balik dalam konflik Timur Tengah, sekaligus tantangan terbesar bagi dominasi militer Barat sejak berakhirnya Perang Dingin. Apakah ini sekadar langkah strategi sementara, atau tanda bahwa dunia sedang bergerak menuju konflik global berskala penuh? Kerjasama militer antara Tiongkok, Rusia, Korea Utara, dan Iran terlihat semakin nyata. Indikasinya muncul dari laporan intelijen dan berbagai sumber yang menyebut adanya pengiriman sistem persenjataan utama ke Teheran. Langkah ini tidak bisa dianggap kecil, karena setiap jenis senjata yang masuk ke Iran memiliki dampak besar terhadap keseimbangan militer di kawasan. Rusia adalah pemain utama dalam hal teknologi pertahanan udara. Sistem S-400 yang disebut dikirim ke Iran dapat melacak puluhan target sekaligus dan mampu menembak jatuh pesawat tempur generasi kelima maupun rudal balistik. Lebih jauh, rudal hipersonik Rusia dapat menembus hampir semua pertahanan udara modern yang dimiliki Barat. Jika senjata ini benar-benar berada di tangan Iran, maka rencana operasi udara Israel bisa menjadi jauh lebih berisiko. Tiongkok memberikan kontribusi yang berbeda. Negara ini terkenal sebagai produsen drone tempur dengan harga relatif lebih murah dibandingkan sistem serupa buatan Amerika Serikat. Drone-drone itu dapat digunakan Iran untuk patroli, serangan presisi, bahkan untuk misi pengintaian jangka panjang. Lebih dari itu, Tiongkok juga diyakini mengirim teknologi peperangan elektronik yang bisa mengganggu komunikasi dan navigasi satelit musuh. Ini adalah faktor kunci untuk melumpuhkan sistem komando militer lawan tanpa harus terlibat langsung dalam pertempuran. Korea Utara, meskipun teknologinya tertinggal dibandingkan Rusia dan Tiongkok, tetap memegang peran penting. Rudal balistik jarak menengah dan artileri jarak jauh yang dimilikinya terbukti mematikan dalam jumlah besar. Bagi Iran, senjata murah dan mudah diproduksi ini sangat berguna untuk memperkuat pertahanan darat, terutama menghadapi kemungkinan serangan darat dari musuh. Tujuan utama pengiriman alutsista ini jelas, memastikan Iran tetap bertahan menghadapi tekanan militer Amerika Serikat dan Israel. Aliansi ini tidak hanya menambah kekuatan senjata, tetapi juga memberikan sinyal politik kepada dunia bahwa Blok Timur siap menantang hegemoni Barat di kawasan yang strategis ini. Jika Iran benar-benar menerima dukungan militer dari Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara, maka dampaknya terhadap kekuatan global tidak bisa diabaikan. Iran yang selama ini dipandang sebagai kekuatan regional akan naik kelas menjadi pemain global dengan dukungan langsung dari 3 negara besar. Bagi Amerika Serikat, situasi ini sangat berbahaya. Selama bertahun-tahun Washington membangun strategi di Timur Tengah berdasarkan asumsi bahwa Iran bisa dikendalikan melalui sanksi ekonomi, embargo militer, dan tekanan diplomatik. Namun dengan adanya dukungan langsung dari Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara, strategi itu runtuh. Iran tidak lagi sendirian, melainkan bagian dari blok yang mampu menandingi teknologi militer Barat. Israel juga menghadapi dilema besar. Selama ini, strategi Israel selalu mengandalkan dominasi udara. Mereka percaya bahwa dengan serangan udara cepat, setiap ancaman dari Iran bisa dihancurkan sebelum berkembang. Namun dengan adanya sistem pertahanan udara Rusia di Iran, taktik itu menjadi jauh lebih berisiko. Israel tidak lagi bisa dengan mudah melancarkan operasi preventif. Lebih jauh, keseimbangan global juga terguncang. Aliansi baru ini memperlihatkan pola multipolar yang semakin jelas. Dunia tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Kini ada blok baru yang siap menantang, dengan Iran sebagai garis depan. Situasi ini bisa memaksa banyak negara lain untuk memilih pihak,
terutama negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang bergantung pada energi dari Timur Tengah. Dengan kata lain, pengiriman senjata ini tidak hanya memperkuat Iran, tetapi juga mempercepat terbentuknya dunia multipolar. Sebuah dunia di mana Amerika Serikat tidak lagi menjadi penguasa tunggal. Amerika Serikat hampir pasti tidak akan tinggal diam. Washington memiliki kepentingan besar untuk mempertahankan dominasi di Timur Tengah. Jika Iran semakin kuat, maka pengaruh Amerika Serikat di kawasan itu akan terancam. Langkah pertama yang mungkin diambil adalah menambah jumlah pasukan di Teluk Persia dan mengirim kapal induk untuk menunjukkan kekuatan. Selain itu, Amerika Serikat dapat memperketat sanksi ekonomi, menargetkan sektor energi, dan mencoba menekan negara-negara lain agar tidak bekerja sama dengan Iran. Israel menghadapi situasi yang bahkan lebih serius. Negara ini selalu menganggap Iran sebagai ancaman eksistensial. Jika Iran berhasil mengoperasikan sistem pertahanan udara S-400 atau rudal hipersonik, maka keunggulan strategis Israel bisa hilang. Karena itu, opsi serangan udara preventif hampir pasti akan dipertimbangkan. Target utamanya adalah fasilitas nuklir, pangkalan militer, dan gudang persenjataan di Iran. Namun, serangan itu tidak akan mudah. Dengan adanya teknologi dari Rusia dan Tiongkok, Iran memiliki peluang besar untuk menggagalkan operasi militer Israel. Akibatnya, risiko eskalasi konflik menjadi sangat tinggi. Skenario terburuk adalah pecahnya perang regional yang melibatkan Suriah, Lebanon, dan bahkan negara-negara Teluk. Reaksi dari Amerika Serikat dan Israel bisa menentukan arah konflik ini. Jika mereka memilih konfrontasi langsung, dunia bisa menyaksikan salah satu perang terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Tetapi jika mereka memilih strategi jangka panjang, maka perang bisa berlangsung dalam bentuk proxy war yang lebih tersebar. Dukungan Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara terhadap Iran bukanlah langkah emosional. Ada motivasi strategis yang jelas dan saling menguntungkan di balik kerjasama ini. Rusia, sejak invasi ke Ukraina, menghadapi tekanan luar biasa dari Amerika Serikat dan sekutunya. Dengan membantu Iran, Rusia bisa membuka front baru untuk mengalihkan perhatian dan sumber daya Barat. Selain itu, Moskow ingin memperluas pengaruhnya di Timur Tengah, terutama dalam perdagangan energi dan aliansi politik. Bagi Rusia, Iran adalah mitra penting yang mampu melemahkan strategi Amerika Serikat di kawasan ini. Tiongkok memiliki kepentingan yang berbeda tetapi sama pentingnya. Ekonomi Tiongkok sangat bergantung pada impor energi, sebagian besar melalui jalur perdagangan yang melewati Timur Tengah. Dengan memperkuat Iran, Tiongkok memastikan jalur energi tetap aman dari intervensi Amerika Serikat. Lebih jauh, dukungan ini sejalan dengan Belt and Road Initiative yang menempatkan Iran sebagai titik strategis. Sementara itu, Korea Utara melihat peluang ekonomi dan politik. Dengan mengirim senjata dan sistem pertahanan, Pyongyang bisa mendapatkan imbalan berupa minyak, pangan, dan dukungan diplomatik di forum internasional. Korea Utara juga ingin menunjukkan bahwa mereka tetap relevan sebagai pemain militer global meski dibatasi sanksi. Motivasi bersama ketiga negara ini sangat jelas, melemahkan dominasi Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah, memperkuat aliansi anti-Barat, serta menciptakan tatanan dunia multipolar. Dengan dukungan ini, Iran tidak hanya menjadi sekutu, tetapi juga garis depan perlawanan terhadap hegemoni Barat. Kerja sama militer antara Tiongkok, Rusia, Korea Utara, dan Iran adalah tanda jelas bahwa peta geopolitik dunia sedang berubah. Pengiriman senjata dan sistem pertahanan bukan hanya transaksi biasa, melainkan simbol bahwa poros timur siap menantang dominasi Amerika Serikat dan Israel. Langkah ini juga mempertegas realitas dunia multipolar. Tidak ada lagi satu kekuatan tunggal yang mampu mengendalikan politik dan keamanan global. Sebaliknya, dunia terbelah ke dalam blok-blok besar dengan kepentingan yang saling bertentangan. Bagi Amerika Serikat dan Israel, aliansi ini adalah ancaman serius yang harus dihadapi dengan cepat. Tetapi setiap langkah balasan membawa risiko eskalasi. Jika konflik semakin memanas, Timur Tengah bisa menjadi pusat perang proksi terbesar dalam sejarah modern. Dampaknya tidak hanya dirasakan di kawasan, tetapi juga oleh seluruh dunia melalui krisis energi, ketidakstabilan perdagangan, dan ancaman konflik global. Pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya penuh risiko. Apakah aliansi ini akan membuat Iran semakin kuat dan berdaulat, atau justru mempercepat pecahnya perang besar yang melibatkan kekuatan global? Dunia kini menunggu jawabannya.
dan waktu akan membuktikan seberapa jauh poros timur berani melangkah dalam menantang hegemoni Amerika Serikat dan Israel.